korek dus, koreknya di ular. Menurut gua tuh nggak kesurupan, itu cuma kayak cari perhatian, pura-pura kesurupan. Akhirnya gue iseng, gue ambil daun sirih, gue ambil daun kelor, gue bejek-bejek, ambil airnya masukin dalam botol insto, pegangin. Gue tetesin nih matanya, tes, itu pedih banget Den. Terus bedanya sihir sama sulap apa? Bedanya, kalau sulap itu memang rekayasa manusia, oknum juga sebenarnya. Persamaannya sama-sama bohong. Sama-sama nipu nih. Sama-sama nipu. Yang satu diterima sama masyarakat, yang satu bikin paham. Bang, jadi lucu nih. Apa? Kan ngomong-ngomong soal yang itu nih. Apa? Gini nih Bang. Ya. Ini semalam nih. Semalam nih, cerita malam nih. Malam. Semalam gua ada salah satu temen gua nih. Terus dia nanya nih Bang, ya kan? Apa? Bang, gimana sih Bang ngobatin kesurupan? Terus gua tanya balik, kesurupannya kayak gimana? Dia bilang ngamuk-ngamuk. Ya, dibaca gimana nyembuhinnya? Katanya udah didoain sama Ustadz. Manggil Ustadz 2 biji Bang. Yang jadi soal setannya mah setannya mah lebih jago ngajinya tuh Bang. Itu gimana tuh Bang? Jawab. Itu lu semalam jawab gimana? Gue cuma jawab manusia itu kan tadi ada 3 unsur. Gue jelasin dulu nih 3 unsur manusia itu ada 3 zat. Yang pertama itu ada ruh, yang kedua ada nafas atau jiwa gitu. Yang ketiga fisik. Gue jelasin definisi itu. Ya, kan gue jelasin balik itu. Mas, soal definisi yang dimaksud oleh orang kesurupan, jinnya yang di mana? Gue tanya balik. Jinnya sebenarnya kan yang di sini, gitu kan? Dia malah pusing ya kan? Dia malah pusing, nah gitu. Kurang lebihnya ya, nggak detail. Kan lu yang lebih detail nih Bang. Justru gimana nih penjelasannya, Bang Tian nih? Mantap nih. Kayaknya asik nih. Kalau ngomong gitu. Bahasnya setan lagi aja. Aduh. Kesurupan. Di ngajiin dia lebih pinter. Iya. Gimana itu Bang? Lu jawab kurang lebihnya berarti kesurupan itu kurang lebihnya berarti kayak orang depresi ya. Orang depresi. Ya kan dari pikiran dia sendiri. Iya. Kurang lebih begitu. Ya nggak teman-teman? Begitu ya. Sama pasti. Berarti depresi itu kan, depresi dari pikirannya dia sendiri. Iya. Cuman terkadang begini Den. Gimana tuh? Terkadang orang kesurupan itu memang benar dia ketempelan. Nggak bisa masuk ya. Nggak bisa masuk. Nggak bisa. Karena di belakang nih, ngambang ya. Ngambang. Kalau bahasa nempel doang, nempel. Kalau sampai masuk nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak akan bisa. Unsur manusia itu udah padat di dalamnya. Fisik kita, di dalam fisik kita ini ada ruh. Ruh sama nafas. Ketambahan lagi repot. Oh gitu. Repot. Udah padat. Jadi udah nggak ada ruang sebenarnya. Udah nggak ada celah ya. Nggak ada. Oke. Tapi ayat Quran kita perlu perhatikan juga. Waswasil khannas. Was dalam dada. Nempel di kejiwaan. Berkaitan dengan rasa. Rasa ini yang tersugesti bisa berefek kayak orang stres, ngomong sendiri gitu kan. Tapi nempel loh. Nggak masuk. Kalau masuk nggak mungkin. Karena manusia udah full. Kan? Kenapa kok dia lebih pinter ngajinya? Kadang kalau di ketempelannya sama jin muslim boleh jadi ya. Karena di Quran dijelaskan jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Ya kan? Sepakat. Ada situ kan? Kalau ngetes orang kesurupan bener apa enggak gampang sebenarnya. Gimana tuh? Nah, banyak nih teman-teman pengen tahu nih. Gimana? Gue juga pernah ngadepin kasus kayak begitu. Ini mah tante sendiri ya. Tante dari bini itu. Ceritanya kesurupan kayak sebenarnya sih menurut gue tuh nggak kesurupan. Itu cuma kayak cari perhatian, pura-pura kesurupan. Akhirnya gue iseng, gue ambil daun sirih, gue ambil daun kelor, gue bejek-bejek,
Oke. Ambil airnya, masukin dalam botol insto. Pegangin. Gua tetesin di matanya, tes. Itu pedih banget, Den. Oh gitu. Iya, lu coba, nggak percaya, kita Nggak buktiin. mau, gue nggak mau. Mungkin teman-teman ada yang mau nyoba, tapi jangan dicoba. Itu Nanti untuk kelilipan. untuk ngebuktiin tuh orang kesurupan apa Iya, kagak. iya. Simple. Kalau dia teriak, ampun, jangan, berarti bukan kesurupan. Oh gitu. Tapi kalau dia kesurupan bener, bahasanya ketempelan sama makhluk jin biasanya, nggak ngaruh ditetesin itu. Nah, gimana tuh solusinya? Bedanya tuh? gitu. Gimana Kalau sudah ketempelan tuh? Kalau ketempelan benar, berarti metodologinya kan ada yang ngejawab pakai ruqyah. Iya. Nah, sebagai win-win solution ruqyah. Pertama begini, kadang di ruqyah ternyata setelah dibacain ayat kursi, dia lebih jagoan dia. Yeah. Ya itu berkaitan dengan ilmu juga sih ya. Emang ada ilmu tersendiri Den untuk bahas itu. Kalau kita bahas di sini kepanjangan. Panjangan ya. Karena itu berkaitan dengan metafisika. Tapi simpel lagi nih Bang. Intinya ada ya berarti ya. Gitu. Ada yang mutlak memang ketempelan nih. Iya. Yeah. Gitu. Soalnya kan ini pandangan gue nih Bang. Ini pandangan gue pribadi nih. Pandangan gue pribadi itu mengenai yang kesurupan itu. Karena gue berpandangan manusia tadi 3 unsur itu, unsur ketiga itu kan kita ada nafas ya kan, nafas segala macam, nafsu lah, syahwat dan lain-lain. Itu kan sumber utamanya kan. Kalau orang tua dulu bilang ada khodam, ada jin, dia kan jin pendamping lah, teman kita lah gitu kan. Katanya nih orang tua dulu nih bilangnya gitu. Nah itu Bang, gue pandangan itu yang menyatakan mutlak bahwa jinnya sebenarnya ada di sini. Kayak komputer aja Bang, programnya ada di kita, yang ditampilkan oleh mata, itu yang nampil proyeksi kan. Iya begitu, dari begitu, pikiran kan? Diri kita sendiri. Berarti kan dia sebenarnya si jin itu gimana nempelnya nih yang gue tanya. Apa jin yang benar ada di sini, apa jin dari luar? Lu pernah lihat ini gak boneka yang kayak gini? Boneka santet? Bukan, boneka yang buat itu. Kayak Pinocchio. Iya, kayak gitu. Persis begitu, cuma begitu doang. Dia di luar tubuh kita. Iya, enggak, yang gue tanya, jin yang sebenarnya itu jin yang memang udah menyatu dengan kita, ataukah jin yang di luar sana yang dibilang ketempelan itu? Kalau yang dibilang ketempelan bener, yang di luar ngikut gitu, nggak masuk ke dalam tubuh, nggak ikut nempel sama yang ada di kita. Iya, seperti kayak jaket modelnya. Jadi kayak dipeluk, kan dia kan astral. Kan kategorinya astral. Nah, kadang sulit membedakan yang ketempelan bener apa enggak. Nah, menarik nih. Nah, kan? Gue pernah ngalamin nih. Ini beda nih. Gue pernah ngalamin nih. Gini. Jadi, ada salah satu temen gue waktu itu. Katanya, dia itu istrinya tuh pernah diobatin tuh ke orang pintar A, B, C. Ya, ke orang pintar sih ngobatin. Katanya kan begitu kiai lah. Ada yang bilang kiai, ada yang bilang ustadz. Beda-beda lah. Coba ke orang bejo. Orang bejo, beda cerita itu. Iya, jadi gitu Bang. Singkat cerita, ketika itu ya, istrinya divonis sama dokter itu punya penyakit yang namanya GERD lah, lambung. Kan udah ke otak apa gimana, halusinasi segala macam. Yang jadi soal waktu itu mana nih? Gue iseng nih Bang kan, gue tanya kenapa ya kan sakitnya dan lain-lain ya. Karena lakinya suka klinik-klinik begitu, bongkar tuh. Ya kan, jimat-jimat itu jimat-jimat kita bongkar semua ya kan, dan sembuh Bang, nggak kambuh-kambuh. Nah lama kemudian, beberapa bulan kemudian nih, tiba-tiba ketika lagi ngobrol begini nih kita nih, tiba-tiba baru disitu kambuh Bang. Istrinya nangis, tangannya ngepel, matanya ngacau deh, gitu kan. Gue sih nggak tahu ya, gue ngikutin cara lu tuh Bang, ya kan. Tapi buat tetesin matanya, nggak kesakitan Bang, biasa aja. Iya. Akhirnya gue bacain doa yang apapun yang ada di, yang gue lagi refleks lah, yang kita yakini ya. Gue baca segala macem dan gue yakinin, gue suruh ambil air hangat, gue tiup dan suruh minumin, dan alhamdulillah sembuh. Apa yang begitu maksud gue tuh? Iya, begitu kurang lebih. Kalau pakai resep tadi tuh, balik lagi situ dari gua kejadian dulu
punya pengalaman, kalau ditetesin itu, kalau dia bohongan teriak pasti ampun. Nah, itu gue juga bingung tuh. Kan lu bilang tapi kalau misalkan aduh, ngomong jangan pakai kuah dong. Aduh nih. Lu bilang ditetesin udah pasti sembuh kan. Waktu itu kan lu pernah bilang begitu. Kalau bohong-bohongan. Kan lu nggak bilang bohong-bohongan nih. Udah pasti sembuh. Soalnya kebanyakan orang cuma depresi. Itu kan cuma karena pikirannya dia sendiri. Gue berpegangan apa yang lo sampaikan. Gue pakai. Tapi orang nggak kelojotan bang. Gitu kan. Nah, akhirnya gue ikutin pedoman yang ada. Ya gue bacain doa gitu kan. Dengan serius konteksnya gitu kan. Gue coba ambil air hangat. Sembuh. Nah, iya. Ya, itu berarti kan gue cuma nanya-nanya. Itu ya nyata yang benar nyata kesurupan. Iya. Jadi segala sesuatu itu sesuai dengan persamaannya. Jadi masa orang gajah lawan semut kan nggak adil. Nggak adil. Ya kan? Gajah lawan semut nggak adil. Iya. Kalau dimensinya makhluk apa namanya makhluk astral yang tadi lu bilang kesurupan tadi. Kalau emang bener dia ketempelan, kalau bener-bener ketempelan, itu kita memohon kepada yang punya hidup, berarti kan mainannya halus juga. Halus. Karena dia juga bentuknya halus juga. Kita minta sama yang punya kuasa. Memohon dengan segala kerendahan hati. Bacain, sebenarnya bacaannya nggak terlalu ngaruh bacaannya apa. Yang penting kita yakin. Minta sama Allah. Ini jadi obat terjadi. Oh, berarti yang menyembuhkan mutlak natural langsung Allah yang itu kan ya. Iya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Jadi konteksnya ini yang gue ambil nih sudutnya bang. Siapapun yang berdoa, apapun itu, intinya hak vetonya yang bisa nyembuhin itu balik lagi Allah. Bukan manusianya. Iya. Mau siapapun manusia punya apalan sebanyak apapun belum bisa nyembuhin ya. Sebenarnya metode daun sirih itu cuma buat ngecek. Oke. Itu orang apa bukan? Kesurupan bener apa bukan? Itu iseng. Itu pedih banget. Itu pedih banget. Gue lakuin bang itu bang. Itu udah beberapa kali berhasil. Berhasil, sadar tuh orang langsung. Nah, terus kembali lagi gini. Gua cuman nyambungin nih. Kan kesurupan berarti metodologinya kan yang dipakai oleh jin yang nempel di kita. Nah, kalau pelet, santet, ya ini rame nih, banyak yang bahas nih, gitu kan. Nah, itu apakah sama ataukah enggak gitu kan? Dan orang indigo itu apa? Gitu kan, katanya ada yang dari kecil indigo segala macam. Siang-siang 3 nih gue tanya nih. Mutlak nih. Siang-siang bahasannya apa namanya? Goib ya. Ya gini bang. Goib. Justru ya teman-teman ya. Enakan siang ya. Kalau malam kan ya enak juga. Kesannya horor. Iya, gimana tuh bang? Berarti itu hubungannya dengan dunia metafisikal yang kita kenal, dunia gaib. Kayak gitu-gitu nih sebenarnya ada sebenarnya. Cuman ya terus kalau udah ada masa iya yang bikin salah dari kitanya sendiri. Karena kitanya bergantung sama itu yang pada akhirnya memunculkan oknum-oknum dukun palsu. Kan jadi polemik sekarang itu kan pada akhirnya dukun-dukun palsu itu diungkap keberadaannya sehingga ternyata itu cuma tipu daya aja. Nah, pada hakikatnya sebenarnya memang ada, yang asli itu ada. Yang asli ada ya? Ada. Iya memang. Nggak bisa kita bilang juga itu palsu, nggak bisa. Nonton film Susana kalau pengen lu paham. Apaan? Lo pernah nonton film Susana nggak? Tentang dukun palsu. Oh iya kan? tahu. Yang pakai tampah, pakai mic diginiin kacang hijau. Haji Bokir. Kan? Nyai Blorong, ya kan? Nggak taunya Nyai Blorong datang beneran, ya kan? Itu kan bab itu sebenarnya bahwa sebenarnya hal itu tabu ya untuk dibicarakan sebenarnya. Kenyataannya memang ada, tapi banyak oknum yang memanfaatkan situasi. Ya jadi yang palsu ya jatuhnya ya. Nyari duit ya tujuannya ya. Tujuan nyari duit. Kan dukun asli juga nyari duit. Sama nih. Jangan dicari dah. Jangan dicari udah gawat udah. Urusannya gawat. Gawat ya. Karena itu memang mau nggak sepakat itu kan bagian dari sihir. Sihir. Iya, sihir di Al-Qur'an ada memang. Dari zaman Nabi Musa sihir itu sudah ada.
kan kisahnya Nabi Musa, yang Nabi Musa ngelemparin tongkat, tongkatnya jadi ular. Iya. Nah, nelenin tongkat ular-ular yang ada di sekitarnya. Nah, itu kan tongkat ular-ular itu kan adalah bentuk sihir daripada tukang sihir itu tadi. Berarti memang ada peristiwa di mana orang itu bisa melempar sesuatu nih, korek, terus koreknya jadi ular. Terus bedanya sihir sama sulap apa ya? Bedanya, kalau sulap itu memang rekayasa manusia, oknum juga sebenarnya. Oknum. Persamaannya sama-sama bohong. Sama-sama nipu nih. Sama-sama nipu. Yang satu diterima sama masyarakat, yang satu nggak diterima pas ketahuan. Jadi dukun palsu atau oknum-oknum dukun, dia ini bohong. Iya. Kalau begitu dia ketahuan dihujat, kayak model pusaka-pusaka gitu. Pusaka itu memang ada kok. Ada ya. Ada. Terus kemudian ya karena oknum, baik lagi ke oknum ya. Oknum yang bikin semuanya seolah-olah itu bohong ya gitu. Tapi nyatanya di Quran juga memang ada ya. Di sihir itu juga ada. Tuhan itu mutlak ya. Iya. Makanya kan ada ayat Al-Falaq ya. Iya. Menjelaskan detail ya mengenai sihir. Nanti juga lu paham.